Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika kipas angin teman-teman mati atau dia hidup tapi hanya berdengung. Jadi cara ini paling efektif untuk memperbaikinya teman-teman. Jadi jangan dulu mengganti dinamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rizky Service teman-teman. Jadi di sini saya kedatangan lagi kipas angin baling besi teman-teman ya. Untuk mereknya ini merek Tesla. Kalau nggak salah ini yang 18 inci teman-teman ya. Jadi untuk kerusakannya kata pemiliknya dia tidak berputar teman-teman. Jadi kita coba dulu ya. Kita colokin ke listrik untuk memastikan. Lalu kita hidupkan teman-teman. Ya, jadi di sini dia hanya berdengung teman-teman ya. Dia hidup tapi hanya berdengung, tidak berputar. Jika kita putar begini, dia terasa agak berat teman-teman. Oke, kita coba nomor 2 ya. Nah ini. Jadi suaranya makin kencang teman-teman ya. Dia sedikit agak berputar tapi tidak sanggup juga sih kalau untuk memutar kencang teman-teman. Nah, suaranya pun berisik. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Rizky Service, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kita bisa sama-sama belajar cara-cara servis elektronik yang bisa kita kerjakan di rumah teman-teman. Karena saya akan selalu berbagi cara-cara servis yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah teman-teman. Oke, kita lanjut. Mari kita bongkar teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kipas anginnya sudah selesai saya bongkar. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita cek dulu untuk as rotornya ini ya teman-teman. Jadi dia ada goyang atau tidak. Kalau untuk yang di bagian depan ini kelihatannya bagus teman-teman ya. Jadi kerusakan seperti ini biasanya ada dua macam teman-teman yang sering terjadi. Yang pertama itu bisa kita cek dari bosing. Lalu jika bosingnya bagus, biasanya kapasitornya ini teman-teman. Jadi kapasitornya ini sudah rusak, sudah lemah ya. Yang pastinya kita cek dulu untuk bosing yang kedua ini di belakang teman-teman. Ini perlu kita buka dulu. Oke, jadi untuk caranya teman-teman, kita buka dulu. Di sini ada baut, di bawah ini ada baut ya. Ini kita buka dulu untuk melihat bosing bagian belakangnya ya. Jadi kita perlu membuka timer gearboxnya ini ya. Lalu di sini ada 3 buah baut teman-teman. Ini kita buka saja. Oke, setelah dibuka, jadi kelihatannya teman-teman untuk bosing yang bagian belakang ini kotor ya. Untuk bosing yang ini kelihatannya kotor dan sedikit goyang teman-teman ya. Jadi ini untuk pertama perlu kita bongkar dulu dinamonya, kita pastiin dulu teman-teman. Karena di sini ini untuk bosing bagian belakang rusak teman-teman. Oke, jadi untuk cara membongkarnya kita buka dulu untuk 4 baut. Di sini ada 4 buah baut teman-teman. 1 2 3 4. Jadi ini kita buka dulu. Oke teman-teman, jadi ini dinamonya kita bongkar.
Kita lepas dulu 4 baut yang ada di samping ini. Jika keras, jadi ini kita buka dulu menggunakan kunci teman-teman ya. Ini biasanya baut ini agak keras, jadi kita longgarkan dulu. Oke teman-teman, jadi ini untuk bautnya sudah saya buka dulu menggunakan tang ya, karena di sini untuk dinamonya belum pernah dibongkar sama sekali nih, jadi masih keras. Jadi kita jangan dulu langsung memakai obeng ini teman-teman, jadi kita longgarkan dulu untuk bautnya ini memakai tang atau apa saja lah, atau kunci. Karena kalau jika kita memakai langsung obeng, lubang obeng ini bisa jadi rusak teman-teman, jadi kita susah untuk membukanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kita bisa selalu sama-sama belajar cara-cara servis alat-alat elektronik sendiri di rumah teman-teman. Oke, setelah baut-bautnya sudah terlepas, jadi ini kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Kita tarik saja begini. Ya. Dia sudah terlepas teman-teman. Jadi untuk rotornya ini udah bisa dipastikan masih bagus ya, karena dia masih hidup, masih berdengung. Hanya saja dia tidak berputar teman-teman untuk asnya ini. Oke, untuk rotornya kita simpan dulu. Jadi kerusakan yang paling sering terjadi saya jumpai di kipas angin baling besi, bahkan di semua merek kipas angin, itu kerusakan yang paling sering saya temui itu di bosingnya ini teman-teman. Jadi bosingnya ini sudah haus karena dia sudah tidak ada olinya, jadi kering. Yang kedua, kotoran-kotoran itu banyak menumpuk di daerah bosing ini teman-teman. Jadi ini kerusakan yang paling sering terjadi pada kipas angin teman-teman ya. Jadi yang perlu kita cek itu untuk bosingnya ini. Jadi kalau bagi bagian depan ini, untuk bagian depan ini masih bagus teman-teman ya, cuman ini tetap kita bersihkan. Cuman yang saya curigain ini yang di belakang, jadi ini saya coba dulu teman-teman ya. Ya, ini udah bisa teman-teman lihat sendiri, jadi dia goyang teman-teman. Jadi bosing ini tidak boleh goyang seperti ini, dia harus pas teman-teman ya. Oke, mari kita ganti teman-teman ya. Jadi ini kita perlu ganti sama yang baru. Kebetulan saya sini udah ada yang baru teman-teman ya. Ini bosingnya, ini yang baru teman-teman, jadi kita ganti ya buat bosingnya ini. Oke, kita perlu melepasnya teman-teman. Oke, jadi untuk cara melepas bosingnya ini teman-teman, kita siapin obeng min teman-teman ya, obeng min seperti ini. Untuk baling besi biasanya penguncinya itu ada di belakang seperti ini teman-teman. Jadi ini perlu kita congkel dulu memakai obeng min ini. Caranya seperti ini ya, kita luruskan saja seperti ini teman-teman ya. Ya, jika sudah lurus seperti ini bisa kita lepas teman-teman. Jadi usahakan kapas yang ada di sini jangan dibuang teman-teman ya. Sini ada kapas, ini jangan dibuang, nanti kita pasang lagi. Karena ini penting teman-teman. Ini fungsi kapas ini untuk menampung oli teman-teman, menampung minyak. Oke, jadi kita lepas untuk bosingnya. Kita tarik saja seperti ini. Kebetulan ini sudah lengket teman-teman, kayaknya udah menyatu sama besi apanya ini, besi penutup dinamonya ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini kita bersihkan dulu
Tapi kapasnya ini jangan dibuang ya, kita simpan aja di sini. Oke teman-teman, ini kita bersihkan dulu ya, harus betul-betul bersih teman-teman ya. Oke, setelah bersih, ini juga untuk as rotornya ini kita bersihkan juga ya, karena kerusakan yang sering pemicu kerusakan itu di sini teman-teman. Jadi ini harus betul-betul bersih juga ya. Ini kita lepas dulu untuk ringnya, dua-duanya ya. Lalu ini kita bersihkan teman-teman. Ini harus betul-betul bersih ya, usahakan betul-betul bersih. Jika teman-teman punya amplas, ini bisa diamplas memakai amplas halus ya, tapi jangan terlalu lama mengamplasnya, cukup untuk menghilangkan karatnya saja. Oke teman-teman, jadi untuk rotornya ini sudah saya bersihkan. Lalu sebelum kita pasang untuk ringnya ini kita kasih oli dulu ya, sedikit saja teman-teman ya. Jadi sedikit saja, lalu kita pasang kembali ringnya teman-teman. Seperti ini, sama yang di belakang juga ya. Kita pasang ringnya. Oke, setelah terpasang ringnya, ini kita simpan dulu. Lalu kita pasang untuk bosingnya tadi ya. Untuk bosingnya tadi ini caranya begini teman-teman. Jadi untuk bosing yang baru ini kita letakkan saja di sini, tempat yang tadi. Lalu kapas-kapasnya ini usahakan kita pasang lagi ya. Kita letakkan lagi di sini ya, di tepi-tepi bosingnya ini teman-teman. Ya, oke seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah kita pasang kapasnya, bisa kita tambahkan, kalau teman-teman punya kapas bisa ditambahkan. Setelah itu kita pasang lagi untuk pernya ini teman-teman. Kita pasang seperti ini, lalu kita pasang untuk penutup bosingnya teman-teman ya. Jadi caranya ini kita pasang seperti awal tadi ya, seperti ini teman-teman. Lalu setelah terpasang seperti ini kita balikkan, lalu ini kita kunci lagi seperti awal tadi ya. Lalu ini kita tekan teman-teman. Untuk penguncinya ini kita tekan kembali ya, menggunakan tang atau apa saja. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Dia usahakan rapih lagi seperti semula ya. Lalu setelah terpasang begini, ini kita kasih oli teman-teman ya. Di samping-samping bosing ini kita kasih oli, usahakan agak banyak saja ya. Jadi untuk membasahi kapasnya tadi teman-teman. Lalu agar bosing ini bisa tahan sampai 3 atau 4 tahun ke depan teman-teman, ini untuk kapasnya ini bisa kita tambahkan. Jika tidak ada kapas, bisa kita ganti dengan tisu ini teman-teman. Jadi caranya, tisunya ini kita sobek dulu ya, ini. Lalu kita masukkan ke dalam samping
bushing ini teman-teman. Kita masukkan saja ke sini. Ini cara yang biasa saya pakai teman-teman ya. Bahkan di video-video saya sebelumnya cara ini sudah saya bagikan. Jadi cara ini cukup bagus teman-teman. Saya jamin setelah teman-teman melakukan cara ini, kipas angin teman-teman bisa awet 4-5 tahun teman-teman. Jadi caranya seperti ini aja. Ini kita tekan aja ke dalam. Usahakan dia menempel ke bushing ini teman-teman ya. Ini kita rapihkan. Saya jamin kipas teman-teman jika sudah dilakukan seperti ini akan awet teman-teman. Tidak akan bolak-balik rusak lagi. Ya, setelah begini teman-teman, setelah tisunya rapih, ini kita kasih oli lagi ya. Usahakan agak banyakin aja nggak apa-apa, supaya tisu dan kapas di dalam ini basah, betul-betul basah. Karena kunci dinamo kipas angin itu awet itu di sini teman-teman. Jika ini selalu basah, mudah-mudahan kipas angin teman-teman tidak akan rusak. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Dia udah cukup banyak untuk olinya. Untuk yang satu lagi ini kita kasih juga ya. Kebetulan di sini kan masih bagus untuk bushingnya, cuman ini perlu kita tambah juga. Jadi sebelum kita kasih tisu, kita kasih dulu untuk olinya teman-teman. Kita basahin dulu kapas yang udah ada di dalam ya. Oke, lalu kita tambah untuk tisunya. Kita masukkan di sini sama dengan cara seperti cara yang tadi ya. Berhenti dulu. Oke teman-teman, jika setelah rapi begini kita kasih lagi oli ya. Banyakin aja nggak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Jadi usahakan si tisu dan kapas di bawah betul-betul basah ya. Oke, setelah selesai ini mari kita pasang lagi teman-teman ya. Jadi kita pasang lagi seperti semula ya. Untuk caranya pertama, jadi sebelum memasang teman-teman ini usahakan kita bersihkan dulu ya. Sekalian membongkar, sekalian dibersihkan. Ya, sudah. Oke, lalu kita pasang untuk kerennya ini. Ya, seperti ini. Setelah itu kita masukkan untuk rotornya ya. Jadi pelan-pelan saja teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita pasang untuk bushing yang di depan ya. Oke, lalu kita pasang kembali untuk bautnya teman-teman. Udah matiin. Oke teman-teman, jadi ini dinamonya udah selesai saya pasang. Jika selesai dipasang, as rotornya ini agak seret diputar, itu berarti bushingnya tadi bergeser pada saat kita masang merakitnya teman-teman ya. Jadi untuk caranya ini kita ketok-ketok aja ya untuk asnya, pelan-pelan saja kita ketok seperti ini. Ya, dia sudah ringan teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba dulu ya untuk dinamonya.
rotornya ini kita pasangin dulu solasi ban ya, solasi biar kelihatan muter atau tidaknya teman-teman. Oke, lalu ini kita colokin ke listrik ya. Kita colokin. Oke, ini kita putar ya teman-teman ke angka 1. Oke, selesai teman-teman. Jadi kipasnya udah normal kembali. Itu nomor 2 nya bagus. Oke teman-teman, selesai ya. Jadi ini mau saya rakit dulu. Oke teman-teman, jadi ini untuk kipas anginnya sudah selesai saya rakit. Lalu kita coba ya. Kita coba dihidupin teman-teman ya. Jadi ini kita colokin ya. Kita colokin. Lalu ini kita putar teman-teman. Oke. Beres teman-teman ya. Jadi begitu saja sih. Jadi kerusakan yang paling sering terjadi pada kipas angin itu yang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika kipas angin teman-teman mati atau dia hidup tapi hanya berdengung. Jadi cara ini paling efektif untuk memperbaikinya teman-teman. Jadi jangan dulu mengganti dinamo. Oke teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukungannya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.